Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Anak-anakku kelas 9 SMP TL Mufid, hari ini materi kita akan lanjutkan bab 2 tentang beriman kepada hari akhir. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, memelihara, juga menghancurkan alam semesta ini. Dialah penguasa tunggal, bersifat mutlak, sehingga tak satu pun makhluknya yang dapat menolak semua keputusan atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengertian hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, termasuk manusia. Seluruh ciptaan Allah seperti matahari, bintang-bintang, bulan, bumi, dan seluruh isinya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengertian iman kepada hari akhir. Menurut bahasa, hari akhir berarti berakhirnya kehidupan. Menurut istilah, iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia yang kita tempati beserta isinya akan hancur dan berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi sebagai tempat pembalasan atas semua amal perbuatan di dunia. Bahwa manusia di dalam kehidupannya akan menempuh 4 fase kehidupan. Yang pertama yaitu alam rahim, yang kedua alam dunia, yang ketiga adalah alam barzah atau alam kubur, yang keempat adalah alam akhirat atau hari akhir. Nah, di hari akhir ini maka berakhirlah seluruh kehidupan manusia. Jadi manusia itu akan dibangkitkan dari kuburnya dan dunia, bumi ini akan hancur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia akan dibangkitkan. Kemudian akan mengalami hari pembalasan terhadap amal perbuatan yang telah dilakukan di dunia. Ada yaumil hisab, ada yaumil mizan, ada hari di mana orang mempertanggungjawabkan setiap apa yang dilakukannya di dunia, sehingga akan dihitung berapa banyak amal perbuatan baiknya dan berapa banyak amal perbuatan buruknya. Kemudian akan ditimbang. Setelah itu kemudian baru diputuskan apakah manusia akan masuk di surga, masuki pintu surga, atau memasuki pintu neraka. Sebagai seorang yang beriman, kita harus meyakini bahwa iman pada hari akhir ini merupakan sesuatu yang pasti. Karena beriman kepada hari akhir ini atau hari kiamat ini termasuk rukun iman yang kelima. Jadi setiap mukmin harus yakin dan percaya bahwa hari kiamat itu pasti datang dan kelak manusia pasti akan dibangkitkan kembali dan akan menerima balasan perbuatannya di dunia. Yang C, dalil-dalil tentang kebenaran datangnya hari kiamat.
Yang pertama dalil nakli, yaitu dalil nakli itu berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama surat Al-Infitor ayat 1-5. Al-Infitor itu idzas sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Atau di surat Al-Waqi'ah, iza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung dihancurkan luluh sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Surat Al-Hajj juga sama, Al-Qasas juga sama ayat 88. Yang kedua dalil akli berdasarkan akal pikiran manusia dan ilmu pengetahuan. Yang pertama menurut ahli astronomi bahwa bumi dan planet-planet itu berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Namun daya tarik menarik antar planet itu semakin lama semakin berkurang sehingga akan hilang dan bahkan akan saling bertabrakan dan hancur. Jadi bumi, planet-planet gitu ya, Merkurius, Venus itu berputar mengelilingi matahari secara teratur. Namun nanti akan saling bertabrakan karena berkurangnya atau hilangnya daya tarik menarik antar planet tersebut. Yang kedua, menurut ahli geologi, bahwa di dalam perut bumi terdapat gas panas yang berkembang terus-menerus menekan ke arah luar bumi. Tetapi bumi sendiri mendapat ketekanan dari atmosfer sehingga terjadilah keseimbangan. Lama-kelamaan akan hilang keseimbangan tersebut, maka kemudian gas bumi akan meledak sehingga terjadi ledakan yang dahsyat dan mengeluarkan api raksasa yang akan membawa kehancuran. Yang ketiga, menurut ahli fisika, sumber energi terbesar adalah matahari. Begitupun dengan planet-planet yang lainnya membutuhkan matahari. Namun, matahari semakin lama semakin melemah sehingga mempengaruhi planet-planet tersebut. Pada akhirnya keseimbangan terganggu dan terjadilah tabrakan. Itu mungkin ringkasan materi beriman pada hari akhir untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Silakan dicatat dan simak videonya baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.